Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, kita hidup di negara yang minoritas Islam, ya, terutama di Yunani ini. Ada beberapa kegiatan yang biasanya saya lakukan juga di bulan puasa ini. Misalnya seperti saya dengan Persatuan Wanita Internasional. Nah, yang saya tanyakan tuh biasanya setelah acara itu kita ada makan-makan, Pak. Nah, sebaiknya saya tidak hadir atau saya tetap hadir, tapi saya waktu acara makan-makannya saya misalnya pamit atau saya tetap belum selesai acara tersebut, saya tetap ikuti. Sekarang kami akan membuka sesi diskusi. Untuk sesi pertama kami mempersilahkan kepada 3 orang penanya pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tadi warahmatullahi wabarakatuh. banyak sudah yang Bapak sampaikan dan saya dengarkan dengan cermat ya. Walaupun itu banyak yang sedikit yang sudah saya pahami. Nah, tadi saya dengar itu semua yang kita lakukan dalam bulan puasa mengarah kebaikan semuanya, Pak. Ya. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, kita hidup di negara yang minoritas Islam, ya, terutama di Yunani ini. Ada beberapa kegiatan yang biasanya saya lakukan juga di bulan puasa ini. Misalnya seperti saya dengan Persatuan Wanita Internasional yang tentunya agamanya berlainan, ya. Pasti saya yang minoritas karena di sini nggak ada yang dari Malaysia, biasanya kita akrab ya, ASEAN ya. Nah, yang saya mau tanyakan, Pak, apakah sebaiknya saya tinggalkan pertemuan itu, tidak saya ikuti, ya, agar puasa saya mencapai yang seperti Bapak bilang menjadi yang sukses ya. Walaupun program yang saya ikuti itu seperti misalnya program untuk acara yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu tuh, saya termasuk yang program kolektor ya. Kolektor. Jadi kita memperagakan apa sih hobi kita gitu ya. Nah, yang saya tanyakan tuh biasanya setelah acara itu kita ada makan-makan, Pak. Nah, sebaiknya saya tidak hadir atau saya tetap hadir, tapi saya waktu acara makan-makannya saya misalnya pamit atau saya tetap belum selesai acara tersebut, saya tetap ikuti. Apa sebaiknya saran yang Pak Ustadz berikan untuk mencapai puasa saya yang, tapi saya suka juga berorganisasi, Pak. Baik, Bu Eva, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Insya Allah niatan-niatan baik ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Bu sekalian, bahwa Islam tidaklah kemudian menjadikan umatnya menjadi orang yang marginal atau menyendiri, tidak. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, sebaik-baik kalian adalah man yukhalitu, di orang yang bisa bergaul, wayasbir, dan bisa bersabar. Sabar itu apa artinya? Nah, ini Bunda. Yang dimaksud sabar di sini adalah sabar untuk memegang prinsip-prinsip kita. Jadi tidak dilarang Bunda kita bersama mereka, bahkan ini menjadi syiar kita. Jika kita niatkan bahwa kita ini sebagai pembawa risalah Islam rahmatan lil alamin, maka ini kita menjadikan contoh kita. Maka sering saya katakan Bunda, dakwah itu bukan harus seperti saya, tidak Bunda, tidak. Seperti jenengan ya bisa dakwah ya dengan perilaku, bahkan dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi perilaku itu jauh lebih bisa memberikan dampak daripada hanya sekedar ucapan. Nah, tadi yang Rasulullah tegaskan adalah yang penting kita bersabar. Sabar artinya apa? Bisa memegang prinsip kita. Ya, kalau memang mereka lagi sedang makan ya kita minta izin. Dan itu menjadi luar biasa Bunda. Dan saya yakin teman-teman non-muslim pun sangat menghormati kita. Mereka tahu betul tentang apa yang kita lakukan. Gitu Bunda, mohon maaf. Oke.
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami persilakan Pak Dubes. Terima kasih Mas Renhard, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dubes. Pak Ustadz, Warahmatullahi wabarakatuh. tadi sudah saya sampaikan juga terima kasih kami kepada Pak Ustadz karena dengan acara ini kita berharap kita dapat mengisi dan juga men-charge kita punya keimanan setahun sekali ini Pak Ustadz. Karena tidak gampang bagi kita terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Athena ini memang mencari kehidupan dan juga membina segalanya Pak. Tidak gampang, jadi kami dan terima kasih juga Pak Renhard dan teman-teman yang lain. Bagaimana berupaya kita bisa membantu minimal untuk mengisi rohani mereka, Bapak dan Ibu kita termasuk saya sendiri di sini. Pertanyaan saya mungkin agak pribadi nih Pak. Kadang-kadang nih Pak Ramadan nih. Ini bulannya Pak Ramadan nih. Kadang-kadang Pak kita kan mengerti benar Pak. Yang paling susah di antara yang kita lakukan itu adalah berbuat adil Pak. Saya merasakan sekali, kadang-kadang juga suka melamun sendiri gitu Pak. Karena saya harus memutuskan, dan putusan itu saya pertanggungjawabkan nantinya Pak. Kalau ada hal-hal yang sifatnya mengubah nasib atau segalanya, itu sangat berat, karena itu akan mempengaruhi keputusan itu bukan hanya kepada saya secara administrasi, tapi juga pada objeknya. Saya kasih contoh misalnya di tempat kami Pak, kami ini adalah diberikan kewenangan juga oleh negara, terutama bagi teman-teman di konsuler untuk menjadi wali nikah Pak. Nah, ini yang agak kami berat sekali karena pada satu sisi ini kewajiban yang luar biasa, yang di sisi lain juga sesuatu yang sangat berat. Itu yang saya ingin tanya Pak. Konsep adil ini Pak, karena ini konsep adil yang kami ketahui hanya ada di Islam Pak, di agama lain atau even tidak ada sama sekali Pak. Mereka tahu yang namanya justice Pak, equal justice, macam-macam lah adjektifnya dari justice. Tapi yang namanya adil ini yang kami ini Pak, ingin tanya ke Bapak Pak, karena biar coba sedikit meringankan beban juga Pak, karena kalau suatu saat saya ketemu Pak Renhard, saya tidak senyum, padahal saya sebenarnya bukan marah kepada beliau, tapi sebelumnya mungkin saya dapat teguran dari Jakarta, jadi itu akan berpengaruh dan Pak Renhard akan merasa, waduh kok Pak Dubes nggak senyum kepada saya, biasanya senyum gitu, apa yang salah terhadap saya, padahal enggak sama sekali. Nah konsep adil ini pada tempat yang sama, saya sebenarnya senyum misalnya, ketawa-tawa dengan Mira misalnya. Oh, Mira dia ketawa-tawa gitu atau apa gitu. Nah, yang seperti ini yang saya ingin tanya Pak Ustadz, apa yang dapat kita ini kan di bulan Ramadan ini Pak, dalam rangka mengejawantahkan misi kita di sini. Terima kasih Pak. Baik, Pak Dubes, Masya Allah, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Karena Pak Dubes ini kan bapaknya semua orang yang di Yunani ya. Jadi tentu betul-betul sebuah tanggung jawab yang tidak ringan. Tetapi insya Allah Bu sekalian, terutama Pak Dubes, jika sejak awal kita niatkan ini khidmah, ya kita niatkan ibadah, semua apapun menjadi ibadah. Allah kesah kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Dan yakinlah Bu sekalian, tidak ada namanya orang itu kemudian sepaham dengan kita. Tidak ada semua orang itu kemudian ridho, senang dengan kita. Walaupun kita berbuat adil menurut kita. Itu sudah menjadi konsep dalam agama kita juga. Jadi yang diperintahkan kita kan berbuat adil. Adapun respon orang ini nggak bisa kita ukur dan nggak bisa kita pastikan.
semua itu kembali pada masing-masing. Yang penting Bapak sekalian, tadi saya katakan menata niat, ya Allah Maha tahu. Bahkan dalam kasus misalkan ini contoh di Quran sendiri ya, terhadap sikap seorang anak kepada orang tua. Kadang kita sebagai anak itu kan sudah niatnya baik banget, tapi kadang orang tua kan salah paham juga, Bu. Ya, kadang salah paham juga. Maka Allah mengatakan Allah Maha tahu apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi Allah yang menilainya. Sehingga kita tidak perlu khawatir, Bu sekalian. Adapun orang mengkritik atau apa itu sudah menjadi hak mereka. Yang penting kita off the track lah, sesuai dengan jalannya. Karena itulah kenapa adil ini, Bapak sekalian, tidaklah harus diartikan sama. Tetapi adil itu memberikan hak ya kepada yang memilikinya atau yang memang berhak untuk mendapatkannya. Ya seperti dikatakan kita berbuat adil kepada anak kan nggak harus sama semua diberikan mobil padahal anak masih kecil kan nggak sesuai. Nah ini Bu sekalian. Kemudian tentunya bulan Ramadan ini Bu sekalian yang menurut saya pribadi, ngampun ini kita sharing mawon ya, kita sharing bahwa yang menjadikan kita mampu untuk mengambil itu adalah muraqabah. Seperti Pak Dubes tadi yang sampaikan tadi, nilai yang terbesar itu muraqabah. Artinya apa? Kita dipuji atau enggak dipuji, sudah kita mencari Allah saja, ridho Allah saja itu. Karena kita merasa diawasi Allah SWT. Dan kita meyakini sekalian bahwa Bapak Ibu ini sedang berjihad. Ya, inilah yang saya katakan, inilah jihad kita ya, di luar negeri untuk membawa nilai-nilai kebaikan kepada seluruh umat. Dan itu pastinya ada tantangannya. Ya, sekecil apapun kebaikan itu pasti ada ujiannya, sekalian. Nah, yang terpenting tadi saya katakan ya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sholatku, ibadahku, ya hidupku, matiku hanya untuk Allah. Udah, gitu aja sekalian. Biar kita nggak stres. Kalau kita semua pikir jadi stres. Nggih, ngoten Pak Dubes ngapunten nih. Terima kasih Pak. Pak Ustadz. Coba saya dengar ini dulu waktu saya di Hong Kong ya Pak, karena ada puluhan ribu rakyat kita di Hong Kong Pak. Bu Dubes nih saksinya nih, kadang-kadang saya nggak bisa tidur karena HP itu di sebelah kuping saya Pak. Makasih ya Pak. Makasih. Jazakallah, sami-sami ya Pak. Masya Allah, sami-sami. Silakan Bapak Ibu sekiranya ingin mengajukan pertanyaan. Saya mau bertanya. Silakan Pak Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Yang pertama, kita ini ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya itu, sholat terus maksiat jalan, artinya beribadah terus tapi maksiat jalan. Ini bagaimana kita ini berpuasa tapi dia juga maksiat terus jalan. Apakah ibadah puasanya itu diterima apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara mempersiapkan menyambut bulan Ramadan yang baik supaya kita khusyuk, Pak Ustadz. Itu aja pertanyaannya, Pak Ustadz. Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Rusli. Harusnya saya yang belajar dari Pak Rusli, ini kan pengalamannya luar biasa di sana ini. Ini saya nggak menjawab Pak Rusli, cuma ini kita sharing ya bahwa memang itu fenomena masyarakat di kita ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri atau mengelakkannya. Bukan berarti kemudian kita membiarkan mereka, tetap kita rangkul mereka, kita motivasi mereka. Ya, bagaimanapun mereka ini adalah ya saudara kita. Nah, adapun kondisi-kondisi semacam itu, ya tentu kita memberikan masukan bahwa memang dalam Islam ini dasar utama itu adalah sholat. Ya, sholat ini menjadi landasan utama sekalian. Ya, maka kalau saya itu selalu berpikir bahwa butuh proses semuanya itu, Pak. Ya, kita butuh proses. Tetangga saya itu baru saja kemarin itu mu'alaf dia meninggal dunia
Ya, banyak hal yang tidak tahu dia itu. Ya sudah, apa kemudian kita biarkan? Tentu tidak. Kita tetap rangkul mereka. Kita menghindari menjustifikasi seseorang. Yang terpenting. Yang penting adalah kita ingatkan, kita dorong, bukan berarti kemudian kita membiarkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa memang Bu sekalian ya, ini pengalaman pribadi saya ya. Semua apapun pekerjaan kalau kita tidak merencanakan itu ya pasti kacau. Pasti kacau. Termasuk puasa ini. Kalau kita asal menjalankan, asal kita ngikut banyaknya orang, pasti nggak maksimal. Maka minimal Bu sekalian kita memiliki target lah. Sekecil apapun kita harus memiliki target. Contoh kita misalkan mau khataman Quran atau baca sholawat sekian ribu. Yang penting kita punya target. Insya Allah itu Allah yang menolong. Maka dikatakan dalam Al-Quran, fa'idha azamta fatawakal Allah. Yang penting nata niat. Itu yang penting Bu. Adapun nanti sampai atau enggak itu urusan Allah SWT. Yang penting udah niat. Kan niat orang mukmin itu kan udah dicatat. Apalagi disempurnakan. Ini tentu luar biasa. Gitu Ustaz Rusli. Masya Allah Ustaz Rusli ini. Makasih banget pertanyaan jawabannya. Yeah. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya. Persilahkan Kang Dul. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembacaan sari tilawah tadi ada ayat yang kira-kira artinya diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah waktu berpuasanya itu sama di bulan Ramadan seperti yang selama ini kita jalani, dan apakah jamnya waktu dari saat sahur sampai berbuka itu juga sama seperti yang kita jalani saat ini? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima kasih Bapak atas responnya, pertanyaannya. Berkah insya Allah Bu Eva ini. Oke, pertanyaan itu memang ini Al-Quran luar biasa Bapak sekalian. Jadi Al-Quran itu tidaklah kemudian meniadakan sebuah komunitas yang telah ada. Bahkan Islam mengakui ya adanya keimanan-keimanan atau komunitas keimanan sebelumnya. Termasuk dalam hal ibadah Bapak sekalian. Kan di sini sangat tegas sekali Allah mengatakan ya. Kama kutiba ya seperti yang telah diwajibkan. Nah, pertanyaannya adalah tadi dikatakan apakah sama puasanya atau waktunya? Profesor Dr. Sayyid Tontowi, beliau itu adalah pengarang kitab At-Tafsir Al-Wasid, ya seorang Grand Syekh, ya Syekhul Azhar Mesir. Beliau menjawab sekalian bahwa untuk puasa adalah menjadi kewajiban juga bagi umat-umat sebelum Islam. Tetapi ya puasa Ramadan itu hanya untuk umat Islam. Maka di sini menjadi pertanyaan, kenapa kok kita dikatakan ya seperti telah diwajibkan orang-orang dahulu? Ini kata beliau untuk mendorong bagi kita bahwa puasa itu bukan yang baru. Ya, umat-umat terdahulu pun telah diwajibkan puasa. Maka bagi kamu, wahai umat Muhammad, kamu harus bisa lebih maksimal, lebih baik daripada umat-umat terdahulu. Maka endingnya adalah, goalnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pak Ustadz, untuk siraman rohani kepada kami pada hari ini, terutama kami yang berada di Athena, ini sangat memberikan kesejukan di pagi hari, Pak Ustadz. Masya Allah, subhanallah. Jadi, mungkin kami juga ingin mengajukan pertanyaan. Jadi, alhamdulillah kami dikaruniai 3 orang putri dan yang 2 orang ini sudah bersekolah, Pak Ustadz. Nah, ini supaya untuk memelihara asa, memelihara semangat bagi mereka supaya bisa nanti full sampai 1 bulan lamanya kita puasa Ramadan di sini. Itu nanti kira-kira bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mas Bintang ya, Masya Allah, barakallahu fikum, putra-putrinya, Insya Allah semoga jadi anak yang solehah. Memang tidak mudah Bu sekalian. Ini mungkin malah yang bisa menjawab Bunda Eva ini untuk pengalamannya beliau ini. Ini kita hanya sharing saja ya, bahwa memang anak itu yang terpenting itu butuh pendampingan, dan ini yang saya rasakan sekalian ya, pendampingan. Karena kadang dunia anak itu kan berbeda dengan dunia kita. Maka perlunya kita memberikan motivasi dan support, serta biasanya kalau kami gini Pak Bintang atau Mas Bintang, kita memberikan hadiah ini. Jadi kita akan memberikan hadiah. Jadi kalau rewardnya ini kita memberikan, siapa yang mau khataman nanti saya berikan hadiah kayak gini. Karena namanya anak ini kan membutuhkan motivasi ya, dan tentunya kita berdoa. Ya, jangan sampai dilupakan bahwa segala kekuatan apapun kita itu nggak ada apa-apanya. Ya, hanya doa minta pada Allah, diantaranya adalah untuk menguatkan, meneguhkan anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, sekali lagi Bu sekalian, ini juga perlu motivasi bersama. Artinya orang tua ini membuat nuansa. Jadi rumah ini Pak, ya, di depan rumah saya ini sekarang udah saya bikin ornamen-ornamen puasa. Ya, kita membuat ya, menyemangati anak-anak aja, Bang, namanya anak-anak kan mereka belum paham tentang ini wajib atau nggak wajib. Yang penting adalah nuansa itu sudah kita bentuk sehingga mereka ini termotivasi untuk semangat menjalankan ibadah puasa. Itu Mas Bintang. Jika demikian, syukur alhamdulillah bahwa pertemuan hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Duta Besar beserta Ibu atas perkenan kehadirannya. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Ustadz Hasan atas perkenan materinya yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi para hadirin dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Kemudian terima kasih pula kepada Dompet Du'afa atas dukungannya terhadap kegiatan Islamic Online Courses tahun ini, kepada Rohis IKKIY, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah berpartisipasi aktif selama acara ini berlangsung. Akhir kata, sampai bertemu lagi minggu depan pada pertemuan kedua Islamic Online Courses KBRI Athena dan Dompet Du'afa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita tahun ini senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dubes, Bu Dubes semuanya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKTV, jangan lupa